Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Saya Novita Sari. Saya peserta Latsar PPSDM Regional Bandung Angkatan 38, kelompok 4, instansi pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir. Kali ini saya akan membahas tentang analisis isu efektivitas kinerja individu berdasarkan tupoksi saya sebagai guru SMPN 1 Concong. Untuk membahas isu efektivitas, diawali dengan pengertian isu, yaitu suatu kejadian atau fenomena yang diartikan sebagai masalah. Identifikasi masalah yang sudah saya pilih itu di dalam sekolah saya itu ada beberapa masalah, yaitu rendahnya kedisiplinan siswa-siswi mengumpulkan atau mengirim tugas dalam pembelajaran blended atau blended learning. Yang kedua itu keterbatasan guru dalam penggunaan media pembelajaran atau IT dalam pembelajaran jarak jauh. Yang ketiga itu kurangnya interaksi guru dan siswa-siswi karena keterbatasan waktu pada saat PTMT. Untuk menganalisis isunya itu ada beberapa tahap yang saya gunakan. Yang pertama identifikasi isu yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian analisis prioritas menggunakan metode USG. Selanjutnya analisis fishbone. Kemudian analisis SWOT. Lalu alternatif pemecahan isu. Selanjutnya masalah yang sudah saya identifikasi tadi saya analisis menggunakan metode USG. U itu untuk urgensi atau bagaimana masalah itu mendesak untuk diselesaikan. Kemudian S itu seriousness, bagaimana keseriusan masalah itu untuk dapat diselesaikan. Kemudian yang ketiga G itu growth, bagaimana masalah itu berkembang sehingga harus untuk diselesaikan. Untuk analisis dengan menggunakan metode USG itu saya lampirkan menggunakan tabel. Untuk masalah yang pertama, itu rendahnya kedisiplinan siswa-siswi dalam mengumpulkan atau mengirim tugas dalam pembelajaran blended, itu urgennya itu 5. Sangat. Kemudian seriousness-nya itu 5, geraknya itu 5, sehingga total prioritasnya adalah 15. Kemudian yang kedua, kurangnya interaksi guru dengan siswa-siswi karena keterbatasan waktu pada saat PTMT, itu urgensinya itu 5, seriousness-nya 4, dan growth-nya 3, sehingga totalnya adalah 12. Masalah yang ketiga yaitu keterbatasan guru dalam penggunaan media pembelajaran atau IT dalam pembelajaran jarak jauh. Urgensinya itu 4, seriousness-nya 3, kemudian growth-nya itu 4, sehingga totalnya adalah 11. Dalam analisis USG ini ditemukan dan bisa kita lihat total prioritasnya adalah 15, sehingga masalah rendahnya kedisiplinan itu adalah menjadi prioritas yang harus diselesaikan. Dampaknya jika tidak diselesaikan itu hasil belajar siswa akan menurun dan siswa banyak yang berhenti sekolah. Selanjutnya, masalah tersebut dianalisis menggunakan metode fishbone. Yang pertama itu dari segi motivasi, partisipasi orang tua yang kurang dalam mengingatkan jam belajar atau pengumpulan tugas anak. Kemudian yang kedua, motivasi siswa yang kurang dalam mengerjakan tugas karena tidak mengerti tugas.
Yang kedua itu sarana, jaringan internet yang terbatas atau lemah atau tidak ada jaringan sama sekali dicontoh. Kemudian yang kedua, beberapa siswa tidak mendapatkan informasi karena tidak memiliki HP. Berdasarkan lingkungan, itu tidak sedikit anak yang bekerja di saat pandemi atau menjaga adik saat PTMT berlangsung. Kemudian dari segi metode, itu guru menggunakan metode pembelajaran dan media pembelajaran yang kurang efektif dan kreatif sehingga rendah kedisiplinan siswa-siswi dalam mengumpulkan atau mengirimkan tugas. Selanjutnya, masalah tersebut dianalisis dengan metode SWOT. Strength yang pertama atau kekuatan masalah tersebut itu guru memberikan pembelajaran secara luring ke rumah siswa langsung. Harapannya wali murid agar kembali sekolah normal. Kemudian masyarakat berharap pandemi ini berakhir. Lalu opportunity atau peluangnya diperbolehkannya pembelajaran tatap muka secara normal, bukan PTMT atau PJJ. Kemudian weakness atau kelemahannya itu kurangnya semangat guru dalam memberikan pelajaran secara luring maupun daring. Yang kedua, tidak semua anak bisa PJJ atau PTMT karena PTMT durasinya singkat, kemudian PJJ banyak faktor yang bisa menyebabkan anak tidak bisa PJJ. Threat atau ancamannya, terkendala jaringan internet atau transportasi internet siswa atau transportasi guru untuk mencapai ke rumah siswa tadi. Kemudian hasil belajar menurun karena siswa tidak mengumpulkan tugas atau mengirimkan tugas. Lalu siswa yang lain ikut-ikutan karena teman yang satu tidak mengumpulkan tugas, ya saya ikut juga gitu. Kemudian siswa berhenti sekolah karena beberapa faktor yang saya analisis dengan Fisgon tadi. Selanjutnya, langkah terakhir yaitu menemukan alternatif pemecahan masalah dari masalah-masalah yang sudah saya analisis tadi. Yang pertama itu, alternatif pemecahan masalahnya itu menarik perhatian siswa dengan pembelajaran luring. Tahap penyelesaiannya, guru dapat mendatangi siswa untuk melakukan pembelajaran secara luring dan memberikan motivasi belajar ke sekolah dengan pembelajaran PTMT. Hasil yang diharapkan yaitu siswa termotivasi untuk belajar dan mengantar atau mengirim tugas lewat temannya. Kemudian yang kedua, membuat media pembelajaran semenarik mungkin untuk pembelajaran jarak jauh dan pembelajaran tatap muka terbatas. Tahap penyelesaiannya itu dengan cara guru dapat membuat media pembelajaran guna PJJ dan PTMT. Kemudian hasil yang diharapkan kemampuan belajar siswa dapat meningkat dan siswa dapat mengerjakan tugas yang diberikan. Yang ketiga, itu orang tua memberikan motivasi agar siswa belajar dengan baik dan mengerjakan tugas. Lalu tahap penyelesaiannya, guru yang memberikan saran langsung kepada orang tua saat luring ke rumah. Hasil yang diharapkan itu siswa dapat mengirim atau mengantar tugas tepat waktu. Sekian dari saya, itulah analisis isu efektivitas kinerja berdasarkan tupoksi saya sebagai guru SMPN 1 Concong. Terima kasih, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.